Salah satu yang menarik untuk dibahas adalah tinggi badan para nabi. Dari Nabi Adam hingga Rasulullah, tinggi badan para nabi dan rasul memiliki keunikan tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali kisah yang penuh makna ini dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat ngaji dipun yang baik, terima kasih atas like, komen, dan subscribe-nya. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tinggi badan Nabi Adam mencapai 60 hasta. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam seperti wujudnya, panjangnya 60 dhira'. Setelah menciptakannya, Allah berfirman, pergilah, lalu ucapkan salam pada mereka itu. Mereka adalah kelompok malaikat yang tengah duduk, lalu dengarkan jawaban mereka. Itulah salammu dan salam keturunanmu. Adam pergi lalu mengucapkan, Assalamualaikum. Mereka menjawab, Assalamualaikum warahmatullah. Beliau bersabda, mereka menambahi warahmatullah. Setiap orang yang masuk surga, wujudnya seperti Adam, panjangnya 60 dhira'. Dan setelah Adam, postur tubuh manusia terus berkurang hingga sekarang. Dengan melakukan persamaan matematika sederhana, ternyata tinggi Nabi Adam adalah 60 lengan kali 61,834 cm, sama dengan 3.710 cm, yang setara dengan 37 meter. Dengan kata lain, tinggi Nabi Adam adalah sekitar 37 meter. Adapun lebar Adam adalah 7 cm kali 61,834 sama dengan 432 cm, yang setara dengan 4,3 meter. Dengan kata lain, lebar Nabi Adam adalah sekitar 4 meter. Nabi Nuh. Lanjut ke Nabi Nuh alaihissalam, yang dikenal sebagai nabi yang sangat sabar. Bayangkan, beliau berdakwah selama 950 tahun menghadapi kaum yang keras kepala. Bagaimana dengan tinggi badannya? Tinggi badan Nabi Nuh adalah salah satu fakta menarik mengenai salah satu nabi besar dalam agama Islam. Nabi Nuh adalah salah satu nabi yang disebutkan dalam Al-Quran dan memiliki peran penting dalam cerita banjir besar yang terjadi saat itu. Berdasarkan beberapa hadis dan tafsir Al-Quran, dipercaya bahwa tinggi badan Nabi Nuh mencapai kira-kira 30 hasta. Satu hasta sekitar 45 cm, sehingga tinggi badan Nabi Nuh bisa mencapai sekitar 13,5 meter. Meskipun memiliki postur tubuh yang gagah dan kokoh, tinggi badan dan kekuatan fisik, Nabi Nuh tidak membuat kaumnya tunduk. Akhirnya Allah menurunkan azab berupa banjir besar yang menyapu bersih kaum yang ingkar. Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman diselamatkan di atas bahtera besar yang beliau bangun dengan petunjuk Allah. Jika dilihat dari kisah banjir besar yang dipercaya terjadi pada zamannya, tinggi badan Nabi Nuh yang luar biasa tersebut tentu memiliki peran penting dalam membangun bahtera yang bisa menampung banyak orang dan hewan. Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar dalam persiapan menghadapi banjir besar tersebut. Bahtera tersebut harus memiliki dimensi yang cukup besar untuk menampung banyak orang dan hewan, serta persediaan makanan dan air yang mencukupi selama banjir tersebut. Nabi Hud diutus untuk kaum Ad, sebuah kaum yang dikenal memiliki postur tubuh tinggi besar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan mereka sebagai kaum yang membangun bangunan-bangunan tinggi menjulang. Dengan tubuh yang dianggap sempurna, kaum Ad menjadi sombong dan enggan bersyukur. Nabi Hud terus berdakwah, mengingatkan mereka untuk bersyukur dan tidak menyekutukan Allah. Sayangnya, hanya sedikit yang mengikuti ajarannya. Akibat kesombongan mereka, Allah menurunkan azab berupa angin kencang yang memusnahkan kaum Ad dalam waktu yang singkat. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kekuatan fisik tidak akan berarti tanpa keimanan kepada Allah. Nabi Ibrahim. Dalam hadis Nabi diceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tadi malam datang kepadaku 2 orang yang membawaku. Lalu aku melihat seseorang yang tinggi, hampir aku tidak dapat melihat kepalanya karena amat tingginya. Dialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadis riwayat Imam Bukhari.
Nabi Musa. Nabi Musa adalah salah satu nabi yang sangat kuat, baik secara fisik maupun mental. Dalam beberapa riwayat, tinggi badannya disebutkan mencapai 6 hingga 7 kaki atau sekitar 180 hingga 210 cm di atas rata-rata manusia pada zamannya. Kekuatan fisik Nabi Musa terlihat ketika beliau memukul seorang pria Mesir yang mendolimi seorang Bani Israel hingga pria itu tewas seketika. Namun Nabi Musa segera memohon ampun kepada Allah atas kejadian tersebut. Kekuatannya juga terlihat saat beliau membelah Laut Merah dengan izin Allah, menyelamatkan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Akhirnya kita sampai pada Rasulullah SAW. Tinggi badan beliau digambarkan ideal, tidak terlalu tinggi, tetapi juga tidak pendek. Para sahabat mengatakan bahwa Rasulullah SAW selalu tampak lebih tinggi daripada siapapun yang berdiri di sebelahnya. Tinggi badan beliau diperkirakan sekitar 175 cm dengan tubuh yang tegap dan proporsional. Namun yang paling istimewa dari Rasulullah bukanlah tinggi badannya, melainkan akhlaknya. Beliau adalah sosok yang lembut, sabar, dan sangat mencintai umatnya. Rasulullah pernah bersabda, "Aku rindu kepada saudara-saudaraku," yaitu kita, umatnya yang belum pernah bertemu dengan beliau. Masya Allah, cinta Rasulullah kepada umatnya begitu besar. Sahabat ngaji Dipun yang baik, dari kisah para nabi: 1. Adam, 2. Idris, 3. Nuh, 4. Hud, 5. Soleh, 6. Ibrahim, 7. Lut, 8. Ismail, 9. Ishak, 10. Yakub, 11. Yusuf, 12. Ayub, 13. Su'aib, 14. Musa, 15. Harun, 16. Zulkifli, 17. Daud, 18. Sulaiman, 19. Ilyas, 20. Ilyasa, 21. Yunus, 22. Zakaria, 23. Yahya, 24. Isa, 25. Rasulullah Muhammad SAW. Kita bisa belajar bahwa tinggi badan dan kekuatan fisik adalah anugerah, tetapi yang lebih penting adalah keimanan dan akhlak. Nabi Adam yang tingginya menjulang, Nabi Nuh yang sabar, Nabi Hud yang menghadapi kaum Ad, hingga Rasulullah yang sempurna akhlaknya, semuanya menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberi petunjuk untuk mengikuti teladan beliau, terutama Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat ngaji Dipun yang baik, demikianlah kisah penuh makna ini. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa pada kisah yang menarik lainnya.